Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya'lamu bil qalam wa 'alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Insyaallah hadal yaum syasraku lakum faidatan minal kitab Tafsirul Munir li Syekh Waba Az-Zuhaili min safhati salasatumi'ah wa salasun ila salasatumi'ah wa hida wa ishrun. Bismillahirrahmanirrahim. Summa amarallahu al-muslimina ayyatakhaddu minal maqami Ibrahimah musalla. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang muslim untuk mengambil dari makam Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Bi ayyufaddiluhu ala ghairihi fi sholati. Dengan makom itu dimuliakan atas tempat yang lain untuk sholat. Li syaraf fihi fi qiyami Ibrahim fihi, karena makom Nabi Ibrahim itu dimuliakan. Fal amaru fihi lin nadbi la lil wujubi. Lalu Allah memerintahkan lalu perintah ini bukan sesuatu yang wajib, tapi ini ada sesuatu yang sunnah. Wal muslimuna ma'muruna bidzalika kama umira bihi al mu'minuna al mu'asiruna li Ibrahim al Khalili alaihi salam. Dan orang-orang muslim itu diperintahkan demikian juga. Dan orang-orang muslim diperintahkan sebagaimana diperintahkan seperti orang-orang muslim zaman itu diperintahkan seperti Nabi Ibrahim al-Khalil. Wahadal baitu tahirun mutahhirun, dan rumah ini yakni Ka'bah itu suci mensucikan. Wasaina Ibrahimu wa Ismailu bitahhirihi minal ausani wa ibadatil asnami. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu berwasiat untuk selalu mensucikan Ka'bah dari patung-patung dan ibadah terhadap berhala. Allati kana 'alaiha al-musyrikuna qabla ayyasira fi yadi Ibrahim alaihi salam. Yang dulu orang musyrik itu beribadah sebelum menjadi kekuasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fatadhiru min kulli rijsin wa hissiyin au danasin ma'nawiyin kallawi war rafsi wat tanzi'i fihi, dan membersihkannya dari seluruh najis-najis yang terindra atau najis yang maknawi, yakni seperti omong kosong, berkata kotor, dan berdebat di dalam Ka'bah atau di sekitarnya. Hina ada al-manasika wal ibadati kat tawafi was sa'i baina Safa wal Marwah, yaitu ketika melaksanakan manasik atau ibadah, yaitu seperti tawaf dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Wal iqamati fihi war ruku'i was sujudi, dan salat dan rukuk dan sujud. Wa qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh diriwayatkan dari Nabi Muhammad, innahu lamma fattaha Makkah dakhalal masjidah. Sesungguhnya ketika Fathul Mekah, yakni penaklukan kota Mekah,
Nabi Muhammad pun masuk ke dalam Masjidil Haram. Fawajadahum, lalu beliau mendapati mereka qad nasabu alal baiti al-ausani. Sungguh rumah itu, yakni Ka'bah, itu menjadi tempat-tempat berhala. Fa'amuru bikasriha, lalu Nabi Muhammad pun memerintahkan untuk menghancurkannya. Waja'ala yata'inu fiha bi'audi fi yadihi, itu dengan menusuknya dan mengembalikan ke tangannya. Saya berkata wa yaqulu, saya berkata ja'a al-haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqan. Surah Al-Isra ayat 81, yang artinya kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Jadi setelah Allah menguji Nabi Ibrahim lalu memulaikannya, Nabi Ibrahim pun berdoa supaya anak keturunannya menjadi seperti dia, jadi seperti Nabi Ibrahim, jadi pemimpin. Itu yang sudah kita bahas. Dan sekarang kita akan meneruskannya. Jadi salah satu doa. Jadi Allah pun memerintahkan semua orang muslim untuk sholat di depan makam Nabi Ibrahim, yang itu letaknya di depan Ka'bah. Nah, sholat di sana itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tetapi sayangnya, tetapi perintah itu bukan perintah yang wajib, tapi itu sunnah. Dan juga Makkah itu adalah tempat yang suci, mensucikan dari dosa. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu juga berwasiat bahwa Makkah dan sekitarnya itu harus selalu suci, tidak ada berhala dan patung-patung, dan suci dari najis-najis yang terindra atau yang maknawi. Ini yang maknawi dan disebutkan seperti omong kosong, berkata kotor, dan berdebat, karena itu dapat mengurangi pahala, mengurangi keutamaan. Dan juga ketika Fathul Mekah, ini ketika Nabi Muhammad dan kaum muslim menaklukkan kota Mekah, Nabi pun masuk ke dalamnya dan sholat di Masjidil Haram 2 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat itu melihat bahwa Ka'bah dan sekitar-sekitarnya itu sudah banyak berhala. Nabi Muhammad pun memerintahkan untuk para sahabat dan orang-orang muslim yang lain untuk menghancurkannya. Dan ketika Nabi Muhammad menghancurkannya, yakni menusuknya, dan Nabi Muhammad pun saya membaca firman Allah, yakni ja'al al-haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi faidatul yaum idza wajadtum minni al-akhta qawlan wa fi'lan fataqabbalu i'tidari wasmahuli. Asallahu an yanfa'ana bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa iftahu 'alaina futuhal arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.